Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingat disebutkan oleh para ulama, tatanazzal rahmah inda dzikri sholihin, akan turun rahmat kapan disebut cerita-cerita orang soleh. Apalagi jika yang disebut adalah pemimpinnya orang soleh, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ingin tahu pribadi yang perlu diteladani di bulan Ramadan, kisah-kisah orang-orang sukses di bulan Ramadan. Mereka itu seperti apa gaya hidupnya? Gaya hidupnya para ulama kekasih Allah, kapan Ramadan tiba itu apa yang mereka lakukan? Tentu yang paling agung, paling hebat adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad SAW jika tiba bulan Ramadan, khususnya 10 akhir Ramadan itu yasuddu mi'zarahu, beliau itu menambah semangatnya, sudah semangat total ditambah lagi. Artinya benar-benar beliau itu menggebu-gebu di dalam ibadahnya. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini beliau melewati Ramadan. Abdullah ibn Umar ini dengan banyak-banyak melakukan aktivitas kebaikan. Di antaranya Abdullah ibn Umar, berarti ini putranya Sayyidina Umar. Putranya Sayyidina Umar itu kalau melalui puasa Ramadan, beliau tidak mau berbuka kecuali dengan anak-anak yatim. Beliau tidak mau berbuka kecuali dengan anak-anak yatim. Artinya beliau membiasakan diri di saat beliau berpuasa itu dengan membudayakan sedekah, memberi khususnya kepada anak-anak yatim. Nah, ini gaya hidupnya para sahabat. Beliau tidak mau berbuka kecuali dengan anak yatim. Ini Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar, beliau berlalu dalam sehari tidak pernah lepas untuk beliau bersodako 4.000 dirham. 4.000 dirham. Jadi berlalu sehari dari bulan Ramadan, beliau berinfak 4.000 dirham. 4.000 dirham. Memang beliau banyakin benar-benar bersedekah. Sudah buka dengan anak yatim, kemudian beliau menghabiskan dalam sehari bersedekah 4.000 dirham. 1 dirham itu kalau hitungan sekarang itu 4 gram perak. 4 gram perak, ya, kalau peraknya 200, berarti kalau 4 berarti 800. 800 kali 4.000. Nah, itulah Abdullah ibn Umar di dalam beliau menghidupi kegiatan di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu saja, termasuk Abdullah ibn Umar di saat nyampe bulan Ramadan, beliau juga banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Baik, ini dari kalangan sahabat Abdullah ibn Umar. Ada juga dari kalangan tabi'in. Ada seorang ulama bernama Qatadah. Qatadah ini termasuk santri teladannya Imam Malik. Ya, sampai dikatakan beliau itu biasanya di luar Ramadan 1 minggu sekali hatam Al-Quran. Di luar Ramadan 1 minggu sekali hatam Al-Quran. Tetapi di dalam Ramadan beliau 3 hari sekali hatam Al-Quran. 3 hari sekali, bayangkan 30 juz. Artinya apa? Setiap hari kesibukannya memang ibadah kepada Allah. Membaca Al-Quran dari surat ke surat, lembar ke lembar, dari juz ke juz. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Qatadah, yang termasuk santri teladannya Imam Malik. Kapan beliau datang Ramadan, maka hatam Al-Qur'annya 3 hari sekali. Berarti kalau 3 hari sekali itu hatam Al-Qur'an, berarti dalam 1 bulan, Masya Allah itu. Karena ada 30 hari berarti hatam 10 kali. Nah, ini. Ya. Kemudian juga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan hatam Al-Qur'an sehari sekali. Imam Syafi'i. Tapi kalau di dalam Ramadan itu hatam Al-Quran itu sampai 60 kali. 60 kali hataman. Ya, kalau kita mau menghitung kemampuan orang membaca Al-Quran di zaman ini, ya memang nggak kebayang.
Makanya ini termasuk babnya juga bab karomah, bab orang-orang yang dispesialkan oleh Allah sehingga memiliki waktu yang berkah sehingga mampu untuk menghatamkan Al-Quran kesekian kalinya. Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan. Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan. Seperti apa? Artinya begitu semangatnya beliau menghidupi Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ini. Kemudian juga ada juga Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri juga termasuk beliau itu termasuk orang yang paling marah kalau ada orang masuk bulan Ramadan itu, ada orang itu kok nggak baca Al-Quran, nggak dzikir, malah ketawa terbahak-bahak. Sehingga suatu ketika Imam Hasan Al-Bisri itu melewati satu kampung, tak taunya di kampung tersebut lagi siang Ramadan, mereka pada ketawa, ngobrol. Itu dimarahin, ini Ramadan kok malah banyak ketawa, banyak ngobrol. Banyakin aktivitas yang baik, baca Al-Quran, dzikir. Nah, ini semangatnya Imam Hasan Al-Bisri di dalam beliau merespon untuk menghidupi hari-hari Ramadan. Kemudian ada juga Abu Hurairah. Abu Hurairah dikatakan kapan Ramadan tiba, beliau tidak pernah lepas dari masjid. Beliau selalu tinggal ada di masjid. Maka inilah gaya hidupnya orang-orang sukses di dalam menghidupi bulan Ramadan. Mereka termasuk orang, siapa nggak mengatakan Abu Hurairah sukses dunia, sukses akhirat. Imam Hasan Al-Bisri, Imam Syafi'i, iya kan, Imam Malik, iya kan, Abdullah ibn Umar. Wah, ini orang-orang yang sukses. Ternyata gaya hidup beliau di saat Ramadan tiba, beliau total fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda boleh ngambil yang mana? Boleh memperbanyak sholatnya, ya kan? Boleh memperbanyak sedekah, boleh memperbanyak itikaf ada di masjid, boleh memperbanyak makan dengan anak yatim piatu, ya kan? Boleh memperbanyak dengan membaca Al-Quran hingga hatam berkali-kali. Itu semuanya adalah rentetan di dalam kebaikan yang perlu dihadirkan, dan itu pernah dihadirkan oleh orang-orang sukses di bulan Ramadan, yaitu seperti Abdullah ibn Umar, Imam Bukhari, Abu Hurairah. Mereka semuanya adalah suri tauladan kesuksesan dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mensuri tauladani beliau sehingga kehidupan kita di bulan Ramadan ini menjadi kehidupan yang manfaat, menjadikan sebab kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.